dari pandangan mata saya pribadi ya, semuanya layak menjadi juara. Iya. Kalau memang benar-benar fair, entah saya nggak ngerti penilaian TGR ya, karena ya namanya kita bertanding sudah bisa melihat mana yang bagus, mana yang enggak. Tapi itulah teman-teman, namanya keputusan juri, kita tidak bisa diganggu gugat. Tapi menurut kamu dengan peraturan terbaru ini, bagaimana tanggapan kamu ya? Kalau tanggapan dan pandangan saya ya, sama seperti para netizen kebanyakan, peraturan terbaru ini kurang kelihat silat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dan saya Wewita dalam channel YouTube Denny Wewe. Nah sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny Wewe, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peraturan pertandingan di SEA Games Vietnam, pertandingan pencak silat ya, versi terbaru. Jadi banyak yang berkomentar, Mas Denny tolong beri tanggapan dong, tolong dibahas dong tentang peraturan pertandingan ini. Banyak juga teman-teman yang berkomentar ya di live-nya pertandingan SEA Games ini yang diadakan oleh Vietnam, yang diadakan Vietnam. Jadi dari Vietnam menayangkan live. Jadi saya membaca komentar-komentar netizen tuh kadang ketawa, ada juga sampai berantem di komentar. Jangan seperti itu ya. Kita pokoknya jadi netizen yang cerdas. Kita tetap mensupport atletnya aja ya. Tugas kita mensupport, mendoakan, jangan sampai rasis ya. Kita tunjukkan bahwa orang Indonesia tuh orang yang cinta damai, mempunyai sikap kesatria ya. Punya jiwa yang baik pokoknya. Nah, di sini berkomentar ketika sinyal jelek ini dipermasalahkan juga, sinyal jelek. Ayo kita report channel ini, itu nggak boleh ya. Karena mereka tuh kalau nggak nayangin live silat, kita juga nggak bisa nonton. Nggak bisa nonton kalian. Iya. Dan juga ketika ada salah satu atlet yang menurut penonton, wah ini curang ini, kita report yuk akunnya, itu nggak boleh ya. Karena kedua atlet tuh nggak curang, dia sama-sama berjuang untuk menang. Maksudnya menurut kita ya, si atletnya itu nggak ada melakukan kecurangan kecuali kalau si atletnya tuh menyikut atau curangnya tuh kayak sengaja memukul mencederai gitu ya. Nah itu berarti curang. Tapi kalau misalnya hasil akhir dimenangkan oleh si A misalnya, padahal sebenarnya si B yang yang layak menang, seharusnya sih wasit jurinya ya yang kita jurinya, bukan wasitnya yang diprotes, jurinya yang harusnya kita protes ya, karena mereka yang menentukan nilainya. Jadi ya jangan sampai juga merugikan si atletnya harus mereport gitu kan, karena dia juga kan sebenarnya nggak tahu kalau dia harus tiba-tiba menang gitu kan. Bukan kita mendukung si atlet yang menang ya, tapi karena kita juga pernah di posisi seperti itu. Jadi untuk netizen, semoga menjadi netizen yang bijak dan tetap mensupport tim Indonesia juga. Memang perlu diingat ya, diketahui tugasnya para atlet, dia berjuang untuk menang, tapi tetap yang memutuskan adalah wasit dan jurinya. Oke, kita langsung akan membahas tentang peraturan SEA Games ya. Dulu kita pernah bahas peraturan terbaru, silahkan ditonton teman-teman yang belum menonton, tentang peraturan terbaru versinya IPSI tahun 2016. Jadi di peraturan yang kita lihat ini, itu peraturannya versinya persilat. Ya. Nah, dulu pernah kita bahas di Seleknas. Setelah pertandingan Seleknas, kita bahas peraturan tersebut dan apa yang kita lihat juga. Jadi kita bahas di sana. Yang pasti pada saat di pertandingan ini ada banyak perubahan. Ya. Sangat, maksudnya selama kita mengikuti silat gitu, perubahannya sangat signifikan ya. Banyak yang berubah atau diubah. Nah, entah ini telah di-upgrade dalam waktu dekat, kita nggak tahu juga ya. Karena kita nggak ngikuti sampai ke peraturan persilat juga. Karena kita memang awam peraturan baru ya. Yang pasti ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Kita akan membahas tentang peraturan yang seni dulu ya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton di peraturan terbaru SEA Games Vietnam ini, kemarin tim seni TGR bertanding, pasti ada yang beda kan. Kita sempat kaget ya, karena jurinya kok ada 10. Itu pertama dari jurinya ada 10. Pertama jurinya ada 10 gitu, kita sempat kaget ya, banyak banget nih jurinya. Terus sistemnya battle.
Battle kayak fighter, 1 lawan 1. Iya. Tapi betul. saya pribadi lebih seneng battle kayak gini. Jadi yang seni juga merasakan kayak perjuangannya fighter, 1 lawan 1. Dan juga lebih fair. Enggak misalkan langsung tanding semua udah ketahuan 1 2 3-nya. Asal fair, bener-bener fair ya. Asal benar-benar fair. Maksudnya tuh undian. Undian, Jadi iya. tergantung dengan koncangan juga nih. Iya. Untung-untungan juga. Misalkan ini ada beberapa negara yang seninya masih kurang, tapi dia dapat undian bagus, bisa dapat medali juga. Mungkin Ya. itu yang menjadi suatu keberuntungan ya. Iya, iya. Itu di sini ya. Tapi Cuman pasti ekstra capek kayaknya ya mereka. Tapi enggak sih, sama aja kayak fighter. Ya. Iya sih sebenarnya ya kalau Sama aja kayak latihan. Kalau atlet sih sehari latihan juga kadang Iya. tampil lebih dari sekali ya. Betul. Itu kan Udah biasa. sehari sekali juga. Jadi Iya, sebenarnya nggak capek, anggap aja latihan. Ya, cuman karena perubahan itu jadi menurut kita sih orang awam pasti ngelihatnya lebih capek. Cuman sebenarnya atlet sendiri udah siap pastinya. Dan lebih deg-degan juga karena seni kan lebih ngeri juga, penjuriannya itu lebih ngeri. Iya, nah makanya aku bilang tadi kalau memang dia benar-benar fair itu fair ya. Tapi ya kan kita tahu ya sistem penilaian TGR itu seperti Ya jujur ya, kalau dari saya pribadi untuk TGR Indonesia mendapatkan 1 emas kemarin ya. Yes, dari ganda putri. Selamat untuk Ririn dan Rizka atas perolehan medali emas di SEA Games Vietnam ini. Dan untuk teman-teman yang sudah berjuang namun belum beruntung, kayak seperti tunggal putra, tunggal putri, bergu putra, ganda putra, terus mana lagi bergu putri. Terima kasih sudah berjuang, sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Yeah. Kalian tetap juara di hati kami. Terima kasih dan tetap semangat. Ya pokoknya dari pandangan mata saya pribadi ya, semuanya layak menjadi juara. Iya. Kalau memang benar-benar fair, entah saya nggak ngerti penilaian TGR ya, karena ya namanya kita bertanding sudah bisa melihat mana yang bagus, mana yang enggak. Tapi itulah teman-teman, namanya keputusan juri. Kita tidak bisa diganggu gugat. Iya. Dan jujur ya, Mia, yang paling sulit di pertandingan itu nggak tahu kenapa itu di SEA Games Iya, ya. selama aku jadi atlet Iya. juga aku ngerasa SEA Games tuh kayaknya Jatah. susah banget ya untuk jadi Entah medali jatah, emas. entah gimana ya. Iya, karena jujur ya aku sendiri aja 3 kali SEA Games aku baru sekali doang dapat medali emas gitu. Dan Jadi- sisanya perak. Tapi di SEA Games doang, ketika misalkan di Kejuaraan dunia Asian Games, itu fair. Iya, itu Belgia fair. Open. Jadi seni selalu disapu bersih, tapi ketika di SEA Games seni dikasih 1 emas. Iya. Sedih. Walaupun sebenarnya kalau kita ngelihat Layak. sebenarnya kalau kita ngelihat yang benar-benar menurut mata kita Para atlet gitu, ya kalian Mereka tahu lah, layak. kalian sendiri yang nilai Iya, lah bisa siapa nilai. pemenangnya. Setidaknya mereka dapat medali lah ya. Ini Iya. sampai ada Indonesia yang tidak dikasih jatah medali. Wah, Kalah di penyisihan. kalah di penyisian itu sedih banget. Sedih banget. Iya. Ya pokoknya kita semua terima kasih atas perjuangan para TGR yang sudah berjuang untuk Indonesia. Kalian semua hebat. Iya, dan kita masuk ke kategori tanding. Kategori tanding. Dan di kategori tanding ini itu Banyak adalah pro kontra. Ya, itu adalah sebenarnya adalah apa namanya? Makanan kita ya, karena kita atlet Iya. tanding ya. Cuman kita juga awam dalam peraturan terbaru. Jadi bahas dulu nih yang netizen. Jadi netizen nih bilang, wah ini peraturan terbaru ini banyak poin goib, kata dia kayak gitu. Wah ini kaidah silatnya nggak kelihatan nih. Wah jadi kayak judo nih. jadi kayak judo nih. Wah pencak silatnya nggak ada nih, tarik-tarikan doang, kurang greget. Ada Jadi itu juga yang pembahasan bilang netizen. lebih seru. Ya, ada juga yang bilang, lebih seru. "Makanya Saya ini lebih suka peraturan terbaru terbaru." gitu, kayak lebih luas gerakannya gitu lebih kan, banyak lebih gitu ya. banyak. Jadi pro kontra sebenarnya. Yang pasti di peraturan terbaru ini banyak terjadinya cedera. Ya. Terutama di bagian sendi karena ada yang narik-narik seperti itu ya. Seperti bahu, sikut, lutut. Ya, yang kita takutkan pertandingan ini diterapkan untuk kategori remaja, jangan sampai ya. Ya maksudnya kita karena sekelas yang dewasa ya, yang sekelas pelatnas dewasa aja itu cedera, apalagi yang remaja. ya enggak juga sebenarnya kalau di remaja itu kan itu tuh regenerasi kita. Jadi kayak jangan sampai aset kita, maksudnya jangan sampai cedera di awal gitu. Maksudnya mereka tuh prestasinya masih panjang tapi berhenti karena cedera, itu kayak sangat disayangkan banget sebenarnya ya. Jadi mudah-mudahan jangan sampai terjadi itu. Gimana
menurut kita tentang peraturan terbaru yang tanding? Jadi banyak juga kejadian-kejadian yang serem, ada lucu juga di peraturan terbaru ini. Ada ketika misalkan narik ke belakangin sampai salto depan itu loh, dibanting sampai salto depan. Ada juga yang cedera, beberapa yang kita lihat juga banyak sampai KO juga ya. Cedera, lempar anduk. Nah, dulu pernah kita bahas tentang misalkan guntingan. Pada saat orang gunting bisa jadi jatuhan ketika kita dorong seperti ini. Tapi ternyata ketika kita nonton pertandingan tanpa kita dorong pun kalau kita nggak jatuh, dia yang jatuh. Iya, ini sedikit ngeganjel juga ya. Jadi ketika gunting lawan nggak jatuh, dia disebut jatuhan. Iya. Terus Gimana juga ada juga ketika kita banting lawan jatuh, terus lawan narik kita ikut jatuh, dibalikan. Malah kebalik jadi padahal lawan jatuh yang duluan jatuh. Ya? Iya, maksudnya kita udah banting susah payah ibaratnya kan, jatuh si lawan, tahu-tahu lawannya narik kita terus kita ikut jatuh, padahal waktunya itu nggak jatuh bareng tapi lumayan lama. Jadi terbalik, itu kayaknya peraturannya cukup membingungkan kan? Iya, itu disahkan. Entah emang peraturannya seperti itu apa gimana, cuman ya menurut aku sih sebenarnya bagi orang yang memang bermainnya seperti itu keuntungan bagi mereka ya. Cuman, tapi bagi kita para atlet bagaimanapun peraturannya kita tetap ikutin ya. Kita tetap jalankan walaupun kurang enak dilihat, tetap bagaimana caranya si atlet tersebut menggunakan teknik yang mana poin itu paling banyak diterapkan walaupun itu nggak enak dilihat, tarik-tarik tadi biar jatuh ya. Tapi itulah peraturan teman-teman, walaupun saya ngelihatnya kurang enak juga ya. Jadi kayak gimana gitu. Sebenarnya ya mau peraturan baru ataupun peraturan lama pasti ada tetap pro kontra ya, karena dan ada tujuannya. Iya, karena gini loh, yang di peraturan lama pun juga banyak juga yang nggak suka sama peraturan lama gitu, katanya banyak ngulur waktu, tekniknya cuman itu aja kayak apa gitu. Di peraturan lama juga orang tetap protes karena gini loh, setiap atlet atau pelatih itu tujuan bertanding adalah menang teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu ini, kalau misalkan di peraturan kita cari nih teknik yang paling menguntungkan untuk kita itu teknik seperti apa. Nah, maka itu yang diterapkan. Jadi ketika kita nonton di peraturan terbaru kayaknya tuh bantingan dengan menarik itu yang paling menguntungkan. Makanya kenapa kita lihat tuh tarik menarik lebih banyak. Nah, di peraturan lama itu kenapa juga banyak orang lebih senang mengulur waktu dengan main bawah atau gunting contohnya gitu. Karena di peraturan lama itu guntingan nggak boleh diserang, itu yang bikin menguntungkan. Lain cerita kalau sirkelan ataupun sapuan. Makanya kenapa orang strateginya mengulur waktu dengan guntingan gitu. Jadi bagaimana caranya tetap teknik apapun itu yang kita pakai adalah yang menguntungkan bagi kita. Iya, tapi nggak semua atlet itu seperti itu. Ada juga yang dia semua teknik dikeluarkan, ada juga. Cuman intinya tetap harus. Banyak juga yang berkomentar, kembalikan ke peraturan lama. Kita nggak bisa ya, ini peraturannya persilat yang dimana mungkin tujuannya untuk go to Olympic. Iya, betul. Kita nggak tahu nih syaratnya go to Olympic itu peraturannya bagaimana. Yang pasti tujuan mereka itu bagus. Ya, jadi tetap intinya sih kita berdua tetap support apapun yang terbaik untuk memajukan pencaksilat. Kita tetap support dan dukung tujuannya, karena memang mungkin tujuan mereka ingin Olimpiade, ya kita tetap support karena sebagai atlet ataupun pelatih kita hanya bisa mensupport ya. Apakah harus go to Olimpiade itu peraturannya diubah atau misalkan jurinya harus menggunakan jas, mungkin ya mereka lebih paham dari kita. Mereka lebih paham. Walaupun kita cuma protes, nggak enak dilihat nih, tapi ya namanya peraturan tetap harus diikutkan. Ya, ini aku mau nanya nih, tapi menurut kamu dengan peraturan terbaru ini bagaimana tanggapan kamu ya? Kalau tanggapan dan pandangan saya ya sama seperti para netizen, kebanyakan peraturan terbaru ini kurang kelihat silat banget. Jadi yang dulu banyak pukul tendang, ini jarang nih pukul tendangan, jadi banyak megang nendang. Nggak murni teknik pencak silat banget. Kalau dulu kan tekniknya benar-benar teknik nih. Ketika teknik guntingan tanpa memegang, benar-benar teknik guntingan. Teknik bantingan begitu pun juga, bantingan benar-benar bantingan. Nah kalau sekarang nih banyak tambah, ketika gunting nyengkrem, narik. Jadi bukan teknik guntingan lagi, teknik tarikan namanya. Jadi memang kurang kelihatan marwah silatnya banget sih. Tapi jujur, saya suka dengan teknik peraturan terbaru ini. Ini cocok dengan saya. Tapi secara pribadi, saya kurang suka, kurang terlihat silat banget sih. Jadi kalau aku pribadi,
Aku sih sebenarnya nggak sepenuhnya nggak suka gitu sama peraturan terbaru. Cuma ada beberapa teknik yang maksudnya peraturan yang aku nggak suka aja gitu, kayak yang contohnya tarik menarik itu. Karena ya itu tadi yang aku bilang bahwa mungkin teknik tarikan disahkan jadi orang berburu tarikan karena itu yang menguntungkan gitu. Jadi kalau misalkan menurut aku ya mudah-mudahan ada revisian sih, mudah-mudahan ada revisian agar terlihat silatnya lebih indah. Walaupun nggak diubah banyak, misalnya tetap peraturannya seperti ini, cuman ada perubahan lah, yang ibaratnya yang benar-benar lebih terlihat lagi silatnya gitu. Yeah. Apapun itu tetap yang pasti kalau aku pribadi tetap support. Oke, ya. Intinya teman-teman ya kita doakan semuanya yang terbaik untuk pencak silat ya. Dan yang pasti kita sebagai penonton pecinta pencak silat kita support, jangan sampai rasis juga ya. Ya, betul. Oke, silakan menambahi bagaimana tanggapan kalian tentang peraturan terbaru. Bentar. Tadi kita mendoakan teman-teman dan berterima kasih kepada tim TGR kan. Iya. Kita lupa nih tanding. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berjuang hari ini gitu. Beberapa banyak yang gugur, tapi kami berdua tetap berterima kasih telah berjuang. Pokoknya untuk seluruh atlet Indonesia kita terima kasih atas perjuangan kalian. Iya, ya, baik mendapatkan medali maupun yang kurang beruntung. Kita berterima kasih, semoga sehat selalu, kalian tetap menjadi idolanya kami. Ya. Kami tetap mensupport kalian. Dan sisa atlet yang masih berjuang, kita semangat, kita doakan semoga bisa meraih prestasi setinggi-tingginya, mudah-mudahan bisa menjadi juara 1, amin. Amin, kalian tetap terbaik. Terima kasih sudah memberikan permainan yang keren-keren untuk kita. Ya, walaupun kadang hasil penilaiannya kurang memuaskan untuk kita, tapi kalian tetap juaranya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara. Bye-bye.